Apa kabar, Kang? Baik, baik. Kaget saya. Kaget. Diundang ke sini tapi gak ada ya siapa ya? Nggak ada siapa-siapa. Oke, Guru Gembul, tanpa basa-basi kita mau tanya-tanya beberapa hal yang Ayo. kita agak nggak ngerti ya. Sama saja. Nggak ngerti. Oke, Guru Gembul, kalau kita bicara tentang Wali Songo, fotonya tuh semuanya itu kan hidungnya mancung-mancung nih ya, gambarnya semua tuh ya. Itu memang mereka berasal dari, ini yang menjadi curiosity ya, apakah mereka memang berasal dari Timur Tengah atau daerah sana, atau ini memang pada perjalanannya sengaja dibuat supaya yang muncul mancung karena cakep gitu? Atau ada sejarahnya jadi agak berubah gara-gara itu? Ya sebenarnya lukisan-lukisan Wali Songo itu lukisan modern. Di zaman Wali Songo tidak ada yang pernah melukis mereka, atau kalaupun mungkin ada yang melukis maka tidak ada yang membuatnya lestari sampai kita lihat sekarang, itu gak ada. Jadi lukisan-lukisan itu semuanya adalah imajinasi dari seniman-seniman kontemporer. Makanya sebenarnya kalau misalkan dicek itu beberapa dari wali-wali itu yang foto-fotonya itu mirip-mirip. Karena sebenarnya ada yang dipanjangin dikit gitu wajahnya, padahal karakteristik wajahnya sama aja sebenarnya gitu. Nah, jadi itu semuanya tidak benar, tidak akurat. Bahkan memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Cuman orang-orang Jawa secara khusus membutuhkan semacam figur visual agar mereka itu bisa membayangkan apa yang ada di masa lampau gitu. Nah, ini juga sebenarnya menjadi karakteristik yang khas ketika misalkan Sunan Kalijaga yang merupakan tokoh yang paling diidolakan di masyarakat Jawa itu dibuat terpisah secara karakteristik wajah, dan jadi karakteristik wajah misalkan yang lain jenggotan, yang ini kumisan gitu. Iya benar. Pakai belangkon sendiri. Iya, kemudian pakai belangkon sendiri, pakai baju hitam sendiri dan sebagainya, dan itu kemudian digunakan oleh masyarakat Kejawen untuk mencoba mengidentifikasi bahwa kami juga sebenarnya adalah bagian dari Islam atau bagian dari spiritualisme Jawa yang sama gitu dengan Sunan Kalijaga. Jadi kalau misalkan kita datang ke paranormal, ke dukun-dukun Jawa misalkan, maka mereka akan mengidentifikasi bahwa ilmu ini berasal dari Sunan Kalijaga gitu, misalkan seperti itu. Padahal tidak pernah ada. Maksudnya, kalaupun Sunan Kalijaga punya ajian, itu tidak lestari sampai sekarang. Kita tidak mengetahuinya sampai sekarang. Kalaupun ada yang mengidentifikasi, termasuk juga misalkan foto-foto, kitab-kitab dan sebagainya, kita tidak memiliki itu sekarang. Bukan berarti Sunannya tidak ada, tetapi kita tidak memiliki bukti atau peninggalan-peninggalan terkait dengan itu. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan digambarkan hidungnya kok mancung-mancung semua, ya, hidung mancung juga sebenarnya di sana tidak menunjukkan bahwa mereka itu berkarakteristik Timur Tengah. Biasanya yang diidentikan berkarakteristik Timur Tengah itu adalah pakaiannya gitu, yang bersorban-sorban itu, yang putih-putih seperti itu. Tapi itu juga sebenarnya kayaknya sih gak seperti itu gitu. Jadi maksudnya kenapa orang-orang Timur Tengah itu menggunakan sorban yang tebal-tebal itu? Karena mereka harus beradaptasi terhadap lingkungan gurun yang ekstrim, yang panas. Nah, jadi kalau misalkan orang Timur Tengah datang ke Nusantara pun, seminggu 2 minggu mereka nggak akan pakai sorban lagi gitu, karena tidak membutuhkan itu gitu. Jadi kalau Wali Songo sudah bermigrasi katakanlah dari Timur Tengah, mereka tidak akan menggunakan itu dalam waktu yang lama. Ya mungkin hanya pakai penutup kepala yang biasa kerudungan, tapi yang laki-laki itu mungkin seperti itu, tapi tidak harus bersorban dan lain-lain itu gitu. Nah, makanya belangkon itu yang ini, nah itu belangkon itu kan sebenarnya sorban. Jadi belangkon itu adalah adaptasi masyarakat Jawa terhadap sorban, makanya lilitannya sama. Atau ada beberapa, ya kan sebenarnya belangkon juga banyak ya ininya. Cuman ada beberapa yang lilitannya itu sama seperti sorban itu begitu. Nah, jadi dan kalau misalkan lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah mereka berasal benar-benar dari Timur Tengah? Ini juga tidak diketahui. Jadi tradisi tulisan masyarakat Nusantara kuno itu sebenarnya tidak terlalu baik tradisi tulisannya.
Jadi mereka baik dalam tradisi lisan, tetapi tidak baik dalam tradisi tulisan. Makanya sedikit sekali catatan-catatan tertulis terkait dengan tokoh-tokoh di masa lampau. Jadi kalau misalkan kita cari siapakah Maulana Malik Ibrahim yang kita anggap sebagai Sunan Gresik atau kita anggap sebagai orang yang mempelopori gerakan Wali Songo gitu. Tanggal lahirnya tidak diketahui, tahun lahirnya hanya diperkirakan, meninggalnya hanya diperkirakan. Berasal dari manakah dia juga diperkirakan. Ada yang menganggapnya dari Campa, ada yang menganggapnya dari Iran, ada yang menyebutnya dari Arab Selatan dan sebagainya. Semua versi-versi itu, yaitu ada yang ngotot ini pokoknya dari sini, ini pokoknya dari sini. Atau misalkan dikaitkan dengan silsilah Nabi yang sangat sakral itu, ada juga yang mencoba mengaitkan itu. Tetapi sampai sejauh ini catatan tertulisnya belum ada yang bisa dipertanggungjawabkan, atau catatan tertulis itu sangat-sangat spekulatif gitu. Jadi terbuka untuk interpretasi yang macam-macam. Dan dengan menggunakan pendekatan yang lebih saintifik, maka kita harus akui bahwa cerita-cerita yang berhubungan dengan Wali Songo itu adalah cerita yang tidak benar, hoax, hanya sekedar legenda, atau setidak-tidaknya dia tidak mungkin diterima dalam nalar akademis. Termasuk juga lukisan-lukisan yang kita ketahui yang populer terkait dengan Wali Songo itu tidak mungkin dibuat di eranya, tidak mungkin ditulis, tidak mungkin digambarkan oleh seseorang yang pernah bertemu dengan mereka. Itu adalah lukisan-lukisan orang kontemporer dari seniman-seniman baru yang kita tidak pernah mengetahui siapa dia dan apa sebenarnya profesinya. Jadi itu jelas hoax. Termasuk juga apakah jumlahnya memang 9 seperti namanya Wali Songo, itu juga tidak benar. Wali ada banyak, kalaupun memang benar adanya. Dan Wali Songo itu sebenarnya adalah sebuah upaya manusia di masa lampau untuk mengaitkan cerita-cerita manusia-manusia yang menyebarkan ajaran agama Islam dengan satu konsepsi dalam bukunya Futuhatul Makkiyah karya Ibnu Arabi. Di sana dijelaskan bahwa wali itu ada 9 jenis. Dan karena wali itu ada 9 jenis, maka orang-orang yang menyebarkan agama Islam dan dianggap sakral itu harus berjumlah 9 orang. Walaupun kita tidak memiliki peluang untuk menyebut bahwa mereka benar-benar 9 orang. Adapun misalkan cerita-cerita yang menyebut bahwa kekhalifahan Turki atau kesultanan Turki memang pernah menyebar satu dewan mubalik Islam yang terdiri dari 9 orang yang menyebar ke seluruh dunia dan seterusnya, dan satu diantaranya itu adalah Maulana Malik Ibrahim yang kemudian membuat organisasi Wali Songo di Indonesia, itu juga adalah cerita yang tidak benar. Cerita itu biasanya disebutkan referensinya adalah karya Ibnu Battuta berjudul Kanzul Hum, maka itu tidak bisa diterima karena itu adalah sebuah kitab yang tidak memiliki nilai historis apapun.